Selama ini kita hanya mengenal daun salam sebagai bumbu dapur aja kan? Padahal dalam sejarah daun salam adalah simbol kemenangan dan kebijaksanaan. Pahlawan Yunani kuno mengenakan mahkota daun salam sebagai lambang kehormatan. Kini daun salam gak hanya jadi bumbu dapur aja, tapi juga menjadi salah satu kandidat alami dalam obat herbal berbagai penyakit yang sudah terbukti secara ilmiah loh. Apa aja itu? Yuk langsung kita bahas. Yang pertama, aktivitas antioksidan untuk menjaga sel-sel tubuh. Radikal bebas adalah musuh dalam selimut yang menyerang tubuh dari dalam, menyebabkan kerusakan sel, penuaan dini, hingga kanker. Daun salam bertindak sebagai pelindung yang melawan ancaman ini. Dalam penelitian ditemukan bahwa aktivitas antioksidan daun salam dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung yang disebabkan oleh stres oksidatif. Yang kedua, aktivitas anti-diabetes untuk menstabilkan kadar gula darah. Bagi penderita diabetes, daun salam adalah sahabat yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Dalam studi pada tikus diabetes, ekstrak air dan metanol daun salam yang diberikan selama 21 hari dapat menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Mekanismenya di mana daun salam itu ternyata dapat menghambat enzim alfa glukosidase untuk memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana. Selain itu, daun salam mengurangi penyerapan glukosa di usus dan meningkatkan pengambilan glukosa oleh jaringan otot. Nah, penelitian juga menemukan bahwa kombinasi daun salam dengan sambiloto itu punya efek sinergis yang sangat bagus banget untuk membantu menstabilkan kadar gula darah. Yang ketiga, antihipertensi. Daun salam menunjukkan potensi besar sebagai agen antihipertensi berdasarkan kandungan flavonoid, tanin, dan minyak atsirinya. Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid dalam daun salam merangsang sekresi empedu untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dan memperlancar sirkulasi darah sehingga mengurangi tekanan pada dinding pembuluh darah. Tanin dapat membantu melemaskan otot-otot pada pembuluh darah arteri kita yang dapat meningkatkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pasien hipertensi mengkonsumsi air rebusan daun salam 2 kali sehari selama 7 hari, terdapat penurunan tekanan darah yang signifikan dan sangat bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah pasien hipertensi. Anti kolesterol. Kandungan flavonoid dan saponin dalam daun salam membantu mengelola kadar kolesterol dalam darah di mana flavonoid ini mencegah oksidasi LDL atau low density lipoprotein, sedangkan saponin meningkatkan ekstraksi lemak melalui urin. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rebusan daun salam efektif menurunkan kadar kolesterol total, terutama pada pasien hiperkolesterolemia atau yang kadar kolesterolnya tinggi. Selain itu, ekstrak daun salam mampu mencegah kenaikan kadar LDL, kolesterol jahat ya, pada tikus putih yang diinduksi oleh kolesterol. Selanjutnya, penurunan asam urat. Daun salam punya efek signifikan dalam menurunkan kadar asam urat, di mana flavonoid pada daun salam menghambat enzim zatin oksidase yang mengurangi produksi asam urat. Sifat diuretik dari tanin dan polifenol membantu meningkatkan ekskresi asam urat melalui urin. Jadi daun salam ini ketika kita konsumsi bikin kita cepat kencing. Cepat kencing ini disebut diuretik dalam bahasa medis. Sifat inilah yang membantu pengeluaran asam urat melalui air kencing kita sehingga bagus untuk menurunkan asam urat. Penelitian menunjukkan bahwa nyeri akibat artritis gout atau peradangan yang disebabkan karena asam urat itu dapat berkurang setelah mengkonsumsi rebusan daun salam selama 3 hari. Selain itu, pada penelitian lain menunjukkan bahwa penurunan kadar asam urat dari 5,7 mg per desiliter menjadi 4,9 mg per desiliter setelah 7 hari mengkonsumsi daun salam. Aktivitas antibakteri. Nah, ekstrak daun salam menunjukkan aktivitas antibakteri melawan berbagai jenis bakteri patogen. Alkaloid, flavonoid, tanin, dan minyak atsiri dalam daun salam dapat merusak dinding sel bakteri menyebabkan kebocoran
pengecoran dan kematian sel. Ada bakteri Porphyromonas gingivalis atau yang menyebabkan. Jadi dengan rutin berkumur menggunakan air rebusan daun salam bisa mencegah infeksi pada mulut, anti tumor dan anti kanker. Nah, flavonoid dalam daun salam punya potensi besar dalam terapi kanker. Ekstrak flavonoid daun salam dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menahan siklus pertumbuhan sel pada fase pertumbuhan sel. Selain itu, ekstrak etanol daun salam menghambat ekspresi antigen awal virus Epstein-Barr yang sering dikaitkan dengan perkembangan tumor, terutama tumor pada saluran pernafasan atas. Nah, aktivitas ini memberikan harapan untuk pengobatan kanker terhadap daun salam, terutama jika dikembangkan lebih lanjut menjadi terapi kombinasi. Dan terakhir adalah anti diare. Diare ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari ya, tapi ternyata daun salam itu bagus untuk menghentikan diare loh. Ekstrak etanol daun salam menunjukkan efek setara dengan loperamid atau obat diare standar dengan mengurangi pergerakan usus pada model tikus yang diinduksi oleh minyak jarak. Nah, gimana? Keren banget kan ya manfaat herbal dari daun salam. Nah, yang perlu ditekankan, baru beberapa penelitian itu dilakukan uji klinis pada manusia, seperti anti hipertensi, anti diabetes, anti asam urat ya. Namun pada beberapa penelitian lain, ujinya baru dilakukan pada tikus. Sehingga ketika teman-teman mau mengkonsumsi daun salam untuk pengobatan, apalagi kalau dikombinasi dengan obat-obatan medis, jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dokter agar tidak menimbulkan efek berbahaya. Oke. Nah, lalu gimana sih cara penggunaan daun salam untuk kesehatan? Teman-teman bisa menggunakan beberapa metode nih. Yang pertama, teh daun salam. Kalian bisa merebus 5 lembar daun salam dalam 200 ml air atau 1 cangkir selama 10 menit. Konsumsi secara rutin 2-3 kali untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, ekstrak topikal atau dibuat salep ya. Gunakan minyak daun salam untuk memijat, terutama untuk merelaksasikan otot atau jika ada infeksi kulit yang disebabkan karena bakteri Staphylococcus aureus. Ini bagus banget sebagai antibakteri. Dan yang terakhir adalah larutan kumur. Ya, tadi kita dengar ya bahwa daun salam bagus untuk melawan bakteri-bakteri penyebab infeksi pada mulut. Teman-teman bisa menggunakan rebusan pekat daun salam sebagai larutan kumur untuk mengurangi plak gigi dan menjaga kesehatan pada mulut. Namun ingat, ada potensi pasti ada efek sampingnya kalau tidak diperhatikan dan digunakan dengan baik. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, hindari mengkonsumsi daun salam sebagai obat-obatan herbal. Kalau untuk bumbu dicampur makan aja masih boleh ya, karena belum ada penelitian yang pasti tentang keamanannya pada ibu hamil dalam penggunaan daun salam bagi obat-obatan herbal. Bagi orang-orang yang alergi, hindari jika kalian punya sensitivitas terhadap komponen daun salam. Misalnya baru mengkonsumsi air rebusan daun salam sekali, terus langsung gatal-gatal, merah-merah, maka sebaiknya dihentikan konsumsinya. Yang terakhir adalah perhatikan dosisnya. Jangan mengkonsumsi daun salam berlebihan, karena pengkonsumsi berlebihan ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau bahkan keracunan. Dosis maksimal yang bisa teman-teman konsumsi sekitar 5 lembar setiap kali merebus ya. Dan bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari. Itu masih tergolong aman. Jangan melebihi itu. Karena segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Oke? Kalau ada pertanyaan atau ada ide video lain, tulis komentar di bawah ya. Dadah teman-teman. See you di video lanjutan. Bye!